私の動画をごゆっくりお見てください。じゃあ皆さんも久しぶりにこんな動画を作ってないんですよね。私が今また話している動画作ってみようと思っています。宿題からね。宿題がなかったら私がこんな動画を全く作ってないです。今回の動画は何でしょう。私が失敗したから成功したまでの話なんです。じゃあ今回の動画は、こんな動画は作ったことがあるんですけど、今月も私が何でしょう、同じ動画を作ってみます。じゃあね、こんな動画は8分インドネシアで話して、そして7分日本語で話していこうと思っています。すごく長いですよね。もう15分でしょ。それ私が話したいことがよくわからないんですけど、やってみましょうか。じゃあ皆さん、私がインドネシア語で話してみます。実はね、私がインドネシア語で宿題作っている時にあんまり慣れていないんですよ。私がもう日本語で話しているのがもう慣れていたんです。じゃあやってみようです。Kelas semuanya, mungkin saya akan menceritakan pengalaman saya saat dari gagal sampai berhasil, mungkin di LPK aja ya. Waktu awal-awal di LPK itu mungkin untuk gagal saya dari kelas nyumong sampai kaigo. Alhamdulillah saya dikasih kelancaran karena saya dari JFT, SSW Indo, SSW Jepang, dari Shikeng awal sampai akhir. Mungkin saya gak pernah gagal. Mungkin gagalnya pas di kelas Mensetsu. Waktu itu untuk kegagalannya yang pertama dari Mendang. Terus Mendang itu saya dipanggil 3 orang untuk Mendang, dan ternyata setelah latihan beberapa hari, Mendangnya agak mendadak. Setelah latihan beberapa hari Mendang, terus pas Mendang itu gak ada pengumuman. Akhirnya ya mungkin saya anggap gagal aja, itu pengalaman, saya jadikan pengalaman. Dan habis itu setelah beberapa hari teman saya dipanggil untuk Pensetsu, tapi bukan dari Mendang yang kemarin. Sedangkan saya gak dipanggil. Mungkin saya ngerasa gagal dengan Nihongo saya yang pas-pasan waktu itu. Jadi ya udah, saya latihan lagi terus sampai mungkin bisa lulus sampai sekarang. Saya latihan terus, nonton anime, terus di TikTok gitu saya sering nemu banyak bunpo, saya pelajarin, dan terus saya sering praktekin pas lagi kayak Warenshu. Mungkin seperti itu. Pas setelah itu bulan Juni, kalau nggak salah Juni apa Juli gitu, Sensei tuh ngasih tahu kalau di Agustus nanti bakal ada Mensetsu besar-besaran. Dari situ mungkin anak-anak excited kan. Anak-anak excited tuh banyak tuh yang Renshu nyiapin
ngelakuin mansetsu, nyiapin jawaban, akuin ke sensei segala macam. Dan mereka udah nyiapin jawaban terbaik mereka, begitu pula dengan saya. Nah saat itu latihan terus di kelas, setiap hari latihan sampai sama sensei itu disuruh tiap sore sampai ngumpulin HP itu disuruh VN. Jika mansetsu itu disuruh VN minimal 10 jawaban mansetsu yang mungkin bakal sering keluar nanti pas mansetsu. Nah pas habis itu mereka terus tiap hari ngelakuin kayak gitu sampai hari Mansetsu dikasih tahu Kyujinnya bahwa ada sekitar 7 hingga 8 perusahaan yang bakal datang ke Aditama. Saat itu anak-anak udah excited banget dengerin Kyujinnya, diliatin perusahaannya kayak mana, terus kaisanya tuh bayarannya berapa, segala macem udah diliatin sama sensei. Jadi anak-anak udah excited. Mungkin banyak beberapa yang pengen di Kyoto, pengen di Osaka. Dan saat itu saya juga pengen cepet-cepet pulang dari asrama, udah pengen cepet-cepet naik. Jadi saya latihan keras banget buat mansetsu. Tapi emang dari dulu kekurangan saya pas mansetsu itu dari senyum. Pas senyum itu, pas mansetsu, pas tegang itu mau senyum tuh susah banget. Jadi ya ke bawah sampai mansetsu. Nah, saya berjalan waktu mereka udah nyiapin jawaban-jawaban mereka. Pas hari mansetsunya dibagi jadi dua tahap, yang hari pertama sama hari kedua. Saya dari hari pertama. Waktu itu dikasih tahu sama sensei kalau mansetsunya ini ada sekitar di 2 hari ini ada sekitar 2 tahap. Yang tahap pertama itu mungkin anggaplah tahap penyisihan, dipilih yang bagus-bagus. Yang tahap kedua itu baru tahap kayaknya emang udah dipilih lagi sama kaisanya, itu udah tahap final buat naik atau enggaknya. Pas saat itu saya udah mansetsu di sekitar 8 perusahaan. Dan ada satu kaisa mungkin kalau nggak salah itu dari Chiba, itu bener-bener melekat di kenangan saya, yang mungkin dikasih pertanyaan yang menurut saya nggak pernah saya pelajarin pas mansetsu. Itu pertanyaan menjebak menurut saya. Saat itu ditanyain kalau misalkan perang terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Saat itu saya bingung banget mau jawab. Untungnya ada Tsuyakusha, ada penerjemahnya. Jadi kalau saya ngomong gini-gini so tau banget. Ternyata yang kaisanya minta itu mungkin dari asumsi saya, bukan dari jawaban kita, tapi kayak kita tuh ke Jepang pengen kerja bukan pengen perang. Jadi ngapain jawab pertanyaan kayak gitu. Soalnya saya nanya ke teman saya juga yang berhasil di perusahaan itu, mereka pada ada yang jawab tuh nggak tahu, nggak paham, karimaseng. Jadi ya mungkin itu bisa aja saya jadi pengalaman. Pas saat mansetsu itu juga saya gagal dan beberapa teman saya itu keterima tuh buat wawancara itu. Jadi waktu itu saya langsung sedih tentunya karena gagal waktu itu. Jadi keesokan harinya sore buat menghilangkan kesedihan saya ngelakuin hobi saya, nge-gym, terus mungkin main game, ngelakuin segala sesuatu yang bisa ngebuat saya ngelupain mansetsu itu. Dan akhirnya saya bangkit lagi. Setelah beberapa hari, setelah mungkin 1 bulanan setelah mansetsu itu, saya diikutin Kyujin di Kagoshima.
Awalnya saya kan nggak tahu itu Kagoshima tuh kota apa, daerah mana, segala macamnya saya nggak tahu. Tapi saya diikutin, ya udah ikut aja. Yang penting karena saya mungkin belum punya shakureki, pengalaman kerja, terus saya juga belum punya, agak punya ini pengalaman di sekolah perawat. Jadi saya itu ya udah ambil aja gitu buat pengalaman. Mungkin setelah 3 tahun di Jepang, 3 sampai 5 tahun di Jepang, setelah saya lulus Keigo Fukushima, saya bisa pindah dari nyari perusahaan yang lebih bagus. Sedangkan di Kagoshima ini mungkin saya jadiin pengalaman aja. Misalkan udah punya pengalaman, misalkan kita mau ke kota besar pun, apalagi udah punya Keigo Fukushima, itu bakal jadi lebih mudah. Dan saya ambil saya ikut screening, ikut mendang dan mensetsu, dan nungguin hasil mensetsunya itu sekitar 2 mingguan. Dan ternyata alhamdulillah saya lolos, dan sampai sekarang saya masih menunggu kabar CEO saya. Kami sama Yudoka. Sudah, permohonan CEO-nya udah Desember, sekarang udah April, sekitar 4 bulanan saya nunggu CEO. Ayaku muraitai yo kono CEO.じゃあ皆さんも日本語に戻りましょう。もうさっきの私のインドネシア語で話していた時にすごく緊張してたよ。じゃあ今日は、違う。今私が日本語で話していこうと思っています。じゃあ今回のテーマが私の失敗したから成功したまでに話です。いや皆さん、最初はね、私が日本語学校入る前に、日本語学校入ってから介護の試験合格したまでに私が失敗したことがないです。それは神様のおかげです。私が神様に感謝しております。なんですけどね、私のプロセスに難しいことがないとそれは無理でしょうね。私の合格した友達が最初から合格しているまでに皆さんが失敗したことがあるんですよね。じゃあ私が最初の面談に私がその面談の結果が全くないです。その面談の結果が発表しなかったんですね。その時に私がすごく悲しくなったんです。そして8月にまた面接会あるんですよね。その面接会している時に不思議な質問がもらったんです。こんな質問です。今清楚があるんでしょ。その清楚の解決はどうすればいいんですか？私がめっちゃくちゃわからないです。全くわからないんです。その質問がすごく不思議だと思っています。なんですけど、その時私ができるだけ答えてしまった。そして面接が終わってから
やっぱり私がその面接会に不合格したんです。その時私がすごく悲しくて、もう、私の頭がすごく痛いんです。そしてその面接が終わってから私が私の趣味をやってストレスしないように私がジムに行ってゲームしてもういろいろなこともしたんですすごく悲しいよね。その時にすごく悲しいですそして1ヶ月に私がまた面接相談に呼ばれたんです。その時に私が鹿児島に働くと言っていました。その時私が鹿児島について全く分からなかったんですそしてその会社の求人を説明してくれて、私がその仕事を受けてみようと思っています。そして私が面談をして面接をして合格したんです。なぜ私がこの面接を受けた理由は、私が職歴が全くないんでしょ。職歴がないです。私がただのパートタイムです。私のおばあさんの会社に私が働いたことがあるんですけど、それは長くない時間です。ですから私が経験を探して職歴を探して私がサイズは大丈夫です。それはまだ始めます。ですから私がこの面接を受けたんです。合格してから私がすごく嬉しいです。今私がまだ COA なってますよね。もうすっごく長いですね。長い時間必要かもね。もう私がもうそろそろ日本に行ってほしいなと思ったけど、もう悲しいです。すごく日本に行ってほしいです。もう私の友達が日本にたくさんいるんでしょ。私がいつやね、もうそろそろ早く日本に行ってほしいよねと思っています。ですけど大丈夫です。私が我慢して待ってます。じゃあ皆さん私の動画はここまでです。私の動画を見てくれて感謝しております。そしてすみません皆さん、私の声があんまり良くないです。私の具合があんまり良くないんですけど、私の声も良くなくなってきました。じゃあ皆さん、また次の動画です。どうもありがとうございます。